Baik, para peserta mata kuliah penulisan ilmiah, minggu lalu kita sudah memberikan tugas kepada Anda semua untuk melakukan kritik paper, atau biasa juga kita sebut mengevaluasi karya ilmiah. Nah, di dalam tugas tersebut Anda diminta untuk memilih satu paper, riset paper tentunya, yang berbahasa Inggris. Kemudian Anda kritik, Anda evaluasi. Minggu ini Anda semua ditugaskan untuk memasukkan laporan kemajuan sudah sejauh mana Anda mengerjakan tugas tersebut. Harapan kami dalam proses 1 minggu ini Anda mengalami suatu pengalaman di mana Anda merasakan sendiri proses mencari paper atau makalah atau karya ilmiah yang akan dikritik. Yang kedua, Anda juga mengalami suatu proses di mana Anda mulai membaca karya-karya tersebut, di mana Anda sendiri mungkin merasakan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami isi dari karya ilmiah tersebut. Nah, ini merupakan suatu proses, ini merupakan sesuatu yang mesti kita lalui setiap kali kita ingin atau berkehendak menulis suatu karya ilmiah. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita mengharapkan Anda sudah mulai mengerjakan tugas yang diberikan minggu lalu, dan di akhir sesi mata kuliah ini Anda semua kita minta untuk mengupload ke sistem e-learning kita progres yang sudah Anda lakukan. Dan sebagai tambahan untuk mempertajam pengetahuan kita bagaimana mengkritik paper, ya, materi hari ini nih yang akan kita paparkan yaitu evaluasi kualitatif karya ilmiah. Mengapa karya ilmiah mesti dievaluasi? Karya ilmiah ini bisa juga kita sebut paper, bisa juga kita sebut artikel, ya, yang pada dasarnya merupakan hasil suatu karya penelitian. Nah, karya ilmiah ini perlu dievaluasi antara lain karena dengan kita melakukan evaluasi ini mendorong para pembaca untuk berani, ya, untuk berani mengemukakan kritikannya, pendapatnya. Ini akan melatih diri kita berani mengeluarkan pendapat. Yang kedua, dengan melakukan evaluasi karya ilmiah ini, ya, ini menggambarkan tingkat pemahaman kita tentang isi dari karya ilmiah tersebut, ya. Jadi jangan khawatir kalau sekiranya Anda tidak paham sama sekali atau Anda paham sama sekali. Yang penting hasil evaluasi Anda di sini nih, ya, menggambarkan tingkat pemahaman Anda. Nah, tentunya tidak bisa kita simplifikasi, oh saya tidak paham, udah selesai, tidak kita tulis kritiknya. Anda sendiri harus bisa menekankan di mana Anda tidak paham. Karena dengan demikian nantinya kalau kita berdiskusi, mungkin ada orang yang lebih paham tentang materi tersebut, ya, dia bisa mengisi kekosongan ketidakpahaman Anda tersebut. Nah, yang ketiga, dengan mengevaluasi suatu karya ilmiah ini, ya, ini akan memberikan masukan, ya, masukan kepada kita untuk melakukan perbaikan dan juga pengembangan ke masa yang akan datang mengenai apa yang dibahas, apa yang diteliti. Nah, pada dasarnya 3 hal inilah yang perlu kita tekankan betul. Kenapa kita mesti mengevaluasi suatu karya ilmiah, yang mana ini kita wujudkan di dalam tugas kritik paper. Nah, berikutnya, apanya yang mesti kita evaluasi? Suatu karya ilmiah itu bisa kita lihat dari kumpulan beberapa komponen. Nah, kita mulai mengevaluasinya sambil mengkritiknya dengan melihat komponen-komponen tersebut. Nah, pada slide berikutnya ini kita lihat apa saja komponen dari karya ilmiah tersebut. Mungkin semua kita udah tahu, kalau kita ambil suatu karya ilmiah, yang pertama kali kita baca itu biasanya judul. Betul apa tidak? Nah, dari judul ini Anda sudah mulai mengekspresikan pendapat Anda. Apakah judul tersebut mudah dipahami? Tentunya di sini
kita benar-benar melakukan suatu upaya terlebih dahulu. Jangan kita baca sekali, kemudian nggak ngerti, kemudian kita tulis judul tidak atau judul sulit dipahami. Nah, bukan itu yang kita maksudkan. Ya, jadi Anda berupaya terlebih dahulu membaca suatu judul, kemudian Anda ekspresikan apakah judul yang disampaikan di dalam artikel tersebut mudah dipahami atau tidak. Anda kemukakan, ya, bahasa yang digunakan bahasa yang sehari-hari saja, yang mudah dipahami. Bahwa kalau Anda tidak paham tentang judulnya, sebutkan kenapa Anda tidak paham, bagian mananya Anda yang tidak paham. Kemudian yang kedua, begitu kita membaca judul, biasanya kita membaca abstrak. Dari abstrak tergambarkan kira-kira tema sentral dari artikel yang kita baca itu mengenai apa. Nah, suatu artikel yang baik dari judul dan abstrak, ya, udah langsung bisa tertangkap apa yang menjadi tema sentral dari artikel tersebut. Kita catat, kita evaluasi, ya, kita ungkapkan. Yang paling penting, kita ungkapkan pendapat kita dengan bahasa kita, tidak mencantumkan kembali atau mencatat kembali bahasa yang ada di karya ilmiah tersebut. Ya, ini yang kita sebut dengan tema sentral. Apakah tema sentral dirumuskan dengan jelas? Ya, tuliskan tema sentral dari karya ilmiah tersebut. Ya, tugas Anda bisa saja satu artikel, ya, dibaca oleh lebih dari satu orang. Mungkin saja tema sentral yang dia tangkap berbeda-beda, ya, karena tingkat pemahamannya juga berbeda-beda. Tapi kita harapkan suatu artikel yang baik, ya, dia memberikan pesan yang jelas kepada pembacanya bahwa tema sentralnya itu bisa dituliskan secara definitif. Komponen yang berikutnya yang kita bisa evaluasi dan kritik, ini apa yang kita sebut dengan identifikasi masalah. Setiap riset, seperti definisi kita di awal-awal kuliah mata kuliah ini, ya, bahwa tidak ada riset atau penelitian yang tidak dimulai dengan suatu permasalahan, suatu isu, ya, suatu fenomena. Nah, untuk itu Anda coba baca betul makalah yang Anda pilih, ya. Anda coba pahami sebenarnya masalah apa saja yang hendak diteliti atau hendak ditulis oleh si penulis di dalam artikel tersebut. Nah, tentunya di sini Anda sudah mulai bisa merasakan ada benang merah antara tema sentral dengan problem statement atau dengan research question. Anda tulis, Anda komentari, ya, apakah masalahnya diungkapkan secara eksplisit dan efektif, ya, atau samar-samar. Anda garis bawahi di mana letak efektifnya, Anda garis bawahi kalau dia kabur atau samar-samar. Tuliskan masalah dalam karya ilmiah tersebut. Nah, kalau Anda sudah mengidentifikasi, terlepas apakah itu diungkapkan dengan jelas atau tidak, diungkapkan dengan samar-samar, ya, Anda tuliskan apa sebenarnya permasalahan di penelitian tersebut. Yang mana ini tentunya ada kaitannya dengan tema sentral. Nah, berikutnya komponen yang bisa kita evaluasi dan bisa kita kritik, yaitu tujuan dari karya ilmiah tersebut. Ya, setiap penelitian, setiap karya ilmiah, dia datang tidak dalam suasana yang vakum. Dia datang di dalam suatu lingkungan tertentu yang memang memerlukan suatu pemecahan masalah. Nah, oleh karena itu, setiap penelitian pasti ada tujuannya. Mau memecahkan masalah yang mana? Mau sampai di mana? Nah, tetapi tidak semua karya ilmiah, ya, dengan serta-merta bisa kita tangkap apa yang menjadi tujuan penelitian tersebut. Nah, ini menjadi poin yang bisa kita kritik dan evaluasi. Sehingga kita posting pertanyaan, apakah tujuan dari kajian tersebut dituliskan secara jelas? Kalau jelas dia di mana, dan kalau tidak jelas di mana?
Ya, semuanya ini nih harus kita dokumentasikan, dan perlahan saya harapkan Anda semua merasakan ada suatu peningkatan, ya, improvement, keterlibatan, ya, di dalam berinteraksi dengan membaca artikel tersebut. Nah, apakah ada keterkaitan antara tujuan dengan masalah dalam karya ilmiah tersebut? Masalahnya apa, tujuannya apa? Ini harus kita identifikasi secepat mungkin, sedini mungkin, agar kita bisa mempertahankan alur pikir dari artikel tersebut. Tidak jarang orang karena mungkin tergesa-gesa ataupun keterbatasan space, ya, ruang untuk menulis, terpotong-potong sehingga terkesan antara permasalahan dengan tujuan tidak nyambung, antara permasalahan dengan tema sentral tidak nyambung. Nah, ini semuanya merupakan subjek yang bisa kita evaluasi. Nah, tidak harus tujuan langsung ada manfaat. Bisa juga orang kadangkala, ya, ada kalanya menggabungkan antara tujuan dengan manfaat. Nah, dalam hal ini nih kita coba lebih rinci lagi mengevaluasinya, apakah di dalam penelitian tersebut atau di dalam karya ilmiah tersebut manfaatnya dituliskan secara jelas. Manfaatnya ini apakah bisa kita lihat secara tangible atau kita rasakan secara intangible, ya, kita tulis. Kemudian apakah manfaat tersebut berupa manfaat praktis atau teoritis? Kalau praktis itu tadi bisa kita rasakan, bisa kita lihat area implementasinya. Kalau teoritis mungkin dia lebih untuk pengembangan ilmu-ilmu ke depan. Sejauh mana manfaat tersebut dapat menggambarkan bobot tulisan dari karya ilmiah tersebut? Kalau manfaatnya kecil, ya, hanya segelintir, katakanlah manfaat praktisnya itu hanya segelintir orang mungkin yang merasakannya, atau dari segi sosial ekonomi dan lain-lain mungkin tidak terasa, ya, mungkin kajian itu tidak begitu penting, ya, tidak begitu signifikan. Nah, oleh karena itu Anda coba dalami, pahami, ya, latih kemampuan Anda untuk berani, ya, saya garis bawahi betul ini, untuk berani memberikan judgment seberapa signifikan sebenarnya kajian dari karya ilmiah tersebut, seberapa besar bobotnya. Ya, mungkin kita bisa katakan yang namanya evaluasi subjektif kurang berbobot, bobotnya sedang-sedang saja, ya, sangat berbobot. Setiap statement yang kita buat tadi kita jelaskan kurang berbobot karena bla bla bla, ya, bobotnya cukupan, ya, dengan alasan bla bla bla. Semuanya itu Anda bebas untuk berekspresi, karena inilah tujuan dari kritik paper ini, melatih diri Anda untuk memberanikan diri memberikan tanggapan terhadap karya orang lain. Nah, tuliskan, kalau Anda temukan, tuliskan manfaat dari kajian karya ilmiah tersebut. Poin berikutnya yang mungkin tidak serta-merta ada ditulis secara eksplisit di dalam karya ilmiah tersebut adalah kerangka pemikiran, ya. Di dalam kerangka pemikiran ini nih, Anda baca dari judul, abstrak, pendahuluan, analisa interpretasi sampai kepada simpulan, ada apa tidak alur pikirnya? Runtut apa tidak tulisan-tulisannya itu? Walaupun Anda tidak menguasai bidangnya, tapi Anda bisa merasakan alur pikir, ya, Anda kemukakan. Dan di mana letak bukti dari apa yang Anda kemukakan tersebut? Kalau Anda bilang misalnya alur pikirnya ini runtut, ya, Anda sebut, ya, strukturnya itu kira-kira seperti apa. Ya, ini yang kita sebut dalam bentuk apa alur pikir tersebut disampaikan. Bisa dalam bentuk struktur, bisa dalam bentuk gambar di awal disebutkan flowchartingnya dan sebagainya dan sebagainya. Banyak cara. Oke. Nah, jangan lupa bahwa setiap karya ilmiah pasti punya tinjauan pustaka. Tidak mungkin suatu karya ilmiah itu berdiri sendiri, ya. Karya ilmiah itu dia pastilah merupakan bagian dari karya ilmiah yang sebelumnya sudah pernah dilakukan orang, ya.
Nah, untuk itu Anda pun lihat sejauh mana ya originalitas dan aktualitas karya ilmiah tersebut. Kita lihat kalau itu ditulis tahun 2010, ya, tinjauan pustakanya yang dia sitir misalnya tahun 70-an, apalagi tahun 60-an, mungkin kita udah bisa langsung mengatakan bahwa karya ilmiah ini mengacu kepada artikel-artikel yang sudah relatif tua, berarti sudah tidak aktual. Kemudian bisa juga kita lihat nanti dari sitiran yang dia kemukakan, ya, dan dikaitkan nanti dengan masalah yang diposting di awal, ternyata yang dia posting permasalahan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dikerjakan orang sebelumnya. Hampir sulit kita katakan ada bedanya. Nah, sehingga di sini bisa kita katakan karya ilmiah tersebut originalitasnya sangat kurang. Oke? Nah, Anda bisa posting pertanyaan di sini. Ya, sejauh mana originalitas, ya, keaslian dari karya itu, sejauh mana keterbaharuan dari karya tersebut, kemudian sejauh mana masalah yang digarap relevan dengan state of the art dari disiplin ilmu yang kita ambil, tentunya artikel-artikel yang terkait dengan TIK. Jadi di sini kita mengharapkan Anda semuanya benar-benar bisa nanti memberikan judgement. Dengan judgement ini, kalau itu merupakan kelemahan, tidak Anda ulangi lagi nanti dalam menulis artikel yang akan menjadi tugas Anda pada tugas-tugas berikutnya. Ya. Artinya, tinjauan pustaka pun seyogianya ini bisa memberikan mozaik. Ya. Ini saya gambarkan sebagai suatu mozaik, pieces of puzzle. Ya, kalau digabung-gabungkan, terlihat gambaran utuh dari isu apa yang kita angkat. Nah, komponen-komponen puzzle tadi, ya, pieces of puzzle tadi, ini yang kita ambil dari berbagai macam literatur-literatur yang sudah terlebih dahulu melakukan penelitian. Kita himpun, terlihat sehingga di mana letak kontribusi kita nantinya di dalam suatu isu tertentu. Nah, setelah kita lihat tinjauan pustaka dan sebagainya, kita mulai masuk kepada bagaimana penelitian itu dilaksanakan, ya, bagaimana penelitian itu tuh mengumpulkan data, bagaimana penelitian itu mengolah data, bagaimana penelitian itu atau karya ilmiah tersebut mengambil, menganalisis dan menginterpretasi sebelum mengambil kesimpulan mengenai data-data yang dia peroleh. Ya. Nah, untuk itu semuanya jawabannya adalah metode apa yang dipakai. Ya. Apakah metode yang dipilih relevan dengan masalah yang disampaikan? Kalau sekiranya masalah yang disampaikan itu mengenai sejauh mana misalnya persepsi pengguna IT terhadap layanan IT dari suatu organisasi, ya, metode yang paling tepat adalah survei. Kita survei segala macam semua pengguna. Kemudian mungkin kita perkuat dengan interview beberapa orangnya, sehingga kita mau mengukur persepsi, ya, metode atau teknik yang kita gunakan dengan survei dan interview sejalan. Tapi kalau sebaliknya, kita mau melakukan penelitian mengenai persepsi sejauh mana IT memberikan layanan terhadap si pengguna, kemudian kita lakukan teknik-teknik analisis yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan mengukur persepsi, ya, maka penelitian tersebut tidak relevan. Ya, metode yang dipakai tidak relevan dengan isu yang diambil. Nah, ini saya kira tidak terlalu sulit untuk Anda semua identifikasi mengenai relevansi metode yang dipakai dengan isu atau masalah yang dikemukakan. Nah, yang paling penting di sini, Anda diundang, ya, untuk memberikan pendapat apakah yang menjadi dasar pemilihan metode tersebut. Tadi kita sampaikan contoh, kalau kita mau mengukur persepsi, kita pakai survei. Kenapa? Alasannya mudah.
dengan survei kita bisa mencakup para pengguna yang relatif luas. Kalau kita hanya memakai interview, mungkin hanya beberapa orang yang kita interview. Jadi kurang begitu representatif. Oke? Nah, itu poin-poin di bagian metode yang mungkin bisa Anda perkaya kritik paper Anda. Ya. Nah, ini agak sulit, analisis dan interpretasi, terutama kalau kita tidak menguasai bidangnya. Tapi jangan khawatir, yang namanya ini latihan, Anda diminta untuk memberanikan diri, ya, memahami analisis dan interpretasi si penulis yang dia tuangkan di dalam karya ilmiah tersebut. Ya, namanya juga latihan. Sehingga nanti kita harapkan Anda bisa merasakan, ya, kalau melakukan analisis itu poin-poin apa yang mesti dianalisis. Kalau mau melakukan interpretasi, poin-poin apa yang mesti diinterpretasikan. Ya, kita lihat di sini bahwa analisis dan interpretasi merupakan personal response. Ya. Personal response. Akibatnya setiap pembaca bisa mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Apalagi kalau tingkat pemahamannya berbeda-beda. Apalagi kalau disiplin ilmunya berbeda-beda. Nah, tulisan yang baik harusnya tidak membuka ruang kepada multi interpretation. Nah, Anda di sini melakukan evaluasi terhadap analisis dan interpretasi dari karya ilmiah tersebut. Nah, interpretasi ini harus konsisten dengan semua fakta yang ada dalam tulisan. Anda kaitkan lagi ke belakang, metode, teknik yang dipakai, ya, kemudian literatur yang disitir, kemudian naik lagi ke sebelumnya, permasalahan yang diangkat, ya. Ada nggak ini benang merahnya? Jangan-jangan tadi misalnya contoh kita mengenai persepsi, yang diinterpretasikan malahan teknologinya yang kita kaji, padahal isunya mengenai persepsi ini, pengguna yang kita hujat habis-habisan, teknologinya jelek, teknologinya ketinggalan, teknologinya bukan state of the art. Padahal yang kita mau tangkap ini persepsi dari sisi hilir, bukan dari sisi hulunya, yaitu teknologinya. Nah, ini perlu secara tegas kita berani melakukan evaluasi terhadap analisis dan interpretasi yang tertuang di dalam tulisan tersebut. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, apakah analisis dan interpretasi tersebut dilakukan secara sistematis, mulai data pengumpulan, ya, dia interpretasikan, kemudian dia susun datanya, dia interpretasikan, kemudian dia olah datanya dengan teknik-teknik tertentu, dia interpretasikan, ada alurnya. Atau dalam bahasa sehari-harinya kita bisa mengatakan bahwa interpretasinya itu tidak ujuk-ujuk gitu, ya, tidak tiba-tiba. Nah, poin berikutnya perlu kita perhatikan di sini juga, bagaimana data maupun fakta-fakta lainnya itu disajikan dan diinterpretasikan. Ya, tulisan yang baik, tulisan yang mudah dibaca, itu tulisan yang ada gambarnya, ada penjelasannya. Ada penjelasannya merefer kepada gambar. Jadi kita tidak membaca penjelasan aja, tidak teks saja. Ada kombinasi-kombinasi tertentu. Apalagi gambar-gambarnya ini disajikan dengan indah, ya, mudah dipahami. Nah, di dalam mengemukakan fakta, hasil interpretasi, hasil pengolahan data, ini bisa saja disajikan dalam bentuk tabel, bentuk grafik, ya, bentuk gambar-gambar seperti rich picture, ya, dan sebagainya. Ya, sehingga kita bisa memberikan pendapat kita bahwa data dan fakta yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut disajikan dengan cara-cara grafik, ya, sehingga kelihatan misalnya dari yang persepsi paling jelek ke persepsi yang paling bagus, kemudian komponen-komponennya itu berapa persen, mudah dipahami. Kita berikan kredit kepada si penulis kalau dia menyampaikan hasil-hasil penelitiannya itu dengan mudah kita pahami.
Ya. Nah, apakah ada alur pemikiran yang logis dalam penyampaian pembahasan tadi? Ini pun sebenarnya bisa kita cermati bahwa tulisan yang dituangkan di dalam karya ilmiah tersebut tidak lompat-lompat, ya. Mungkin kita semua pernah mengalami dalam membaca sesuatu, kok tiba-tiba pembahasannya sudah lain ya dengan yang sebelumnya, atau sederhananya kita katakan pikirannya lompat-lompat. Nah, Anda harus berani nih dalam kritik paper, dalam tugas yang sedang Anda kerjakan sekarang ini, minggu depan dikumpulkan, ya, sejauh mana sebenarnya alur pikir ini tergambarkan di dalam tulisan tersebut. Dan kalau dia runtut, Anda sebutkan di mana letak keruntutannya. Kalau Anda rasakan bahwa pikirannya ini lompat-lompat, Anda berikan contoh, ya, 1 atau 2 di mana pemikiran-pemikirannya lompat-lompat, ya, sehingga di dalam mengevaluasi hasil analisis dan interpretasi si penulis di dalam karya ilmiah itu, ya, hampir semua aspek sudah kita cermati. Ini sangat penting, ya, dan harapan saya Anda benar-benar merasakan proses ini berlangsung, ya. Waktu yang diberikan sangat banyak, sangat cukup, ya. Bahkan Anda bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk berdiskusi dengan teman-teman lain. Nah, masih terkaitan dengan analisis dan interpretasi ini, sejauh mana analisis dan interpretasi ini sesuai dengan masalah penelitian? Anda kaitkan lagi ke tulisan awal di makalah tersebut, ya. Ada kalanya juga karena mungkin satu dan lain hal, ya, tulisan yang diinterpretasi tidak nyambung dengan masalah yang diangkat, yang diinterpretasikan tidak nyambung dengan tema sentral, kita konfrontir. Sebaliknya, kalau kita nyambung, masalahnya dengan interpretasinya nyambung, kita kasih kredit, kita kasih contoh di mana ketersambungan tersebut. Nah, mungkin juga yang tidak kalah pentingnya, tapi berat untuk kita lakukan, apa kontribusi yang diberikan oleh penulis. Apalagi kalau bidang ilmunya belum begitu kita kuasai, kita nggak begitu menangkap kontribusinya apa. Tetapi dalam kritik paper ini, ya, saya mengharapkan Anda melatih kepekaan Anda, ya, give your best shot namanya, ya, give your best try, ya, jangan ragu-ragu. Ya, kalau Anda baca artikel itu dengan baik, cermat, kira-kira kontribusinya di mana? Anda sebutkan. Ya. Nanti kan akan kita evaluasi, ya. Kalau ada opini Anda yang masuk di sini, kalau saya ragu, saya tinggal cek ke sumbernya aslinya. Dan kalau itu benar, poin Anda akan naik. Ya. Kemudian, apakah ada novelty, keterbaharuan di situ? Apakah ada temuan-temuan, finding, ya? Nah, ini pun juga saya akui betul, ya, ini saya garis bawahi betul ini, ya, bahwa bisa saja Anda beralasan, wah, kan pengetahuan saya belum sampai untuk memahami apakah ini novelty apa tidak, apakah ini kontribusi apa tidak, apakah ini temuan apa tidak, ya. Tapi percayalah, kalau Anda benar-benar serius membacanya, ya, walaupun Anda tidak mengerti sepenuhnya, tapi bangun sense-nya Anda, ya, bahwa artikel ini kira-kira kontribusinya di sini, di sini, di sini. Anda cantumkan. Ya, ini jauh lebih baik ketimbang Anda bilang kontribusinya saya tidak paham. Selesai udah tugasnya. Ya, bukan itu yang kita cari. Ya. Nah, interpretasi bukan sekedar membuat ringkasan, ya. Ringkasan itu merupakan laporan, tapi interpretasi ini ada opini yang masuk di dalamnya. Nah, kita mulai masuk ke bagian-bagian akhir dari suatu karya ilmiah. Setelah ada masalah, tujuan, literatur review, metode atau metodologi, analisa dan interpretasi, ya, kita masuk ke dalam penarikan kesimpulan. Anda dipandu, ya, untuk mengkritik dan mengevaluasi suatu karya ilmiah pada komponen penarikan kesimpulan ini. Dengan cara pertama,
apakah kesimpulan yang diambil didukung oleh data empiris? Ya. Jangan mengambil kesimpulan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hasil analisa dan interpretasi Anda. Ya. Misalnya tadi persepsi, tahu-tahu Anda simpulkan bahwa sebaiknya semua orang mesti menggunakan IT. Dari mana datang kesimpulan itu? Yang kita bahas cuma persepsi, ya harusnya kita simpulkan persepsinya berapa persen yang bilang setuju, berapa persen yang bilang tidak setuju, atau berapa persen bilang ini kurang baik, ini sedang, ini sangat baik. Cuma itu saja. Kemudian kita beranikan memberikan makna di situ. Kalau yang kurang baik ini karena apa? Kalau yang sudah sangat baik ini karena apa? Ya, tidak perlu langsung digeneralisir, tiba-tiba kita bilang semua orang mesti pakai IT dalam rangka untuk meningkatkan pemanfaatan atau meningkatkan persepsi terhadap pemanfaatan IT. Kejauhan. Ya. Nah, Anda garis bawahi lagi benar-benar di sini, apakah kesimpulan yang diambil didukung oleh data empiris yang telah diinterpretasikan baik kualitatif maupun kuantitatif. Kedua, apakah penulis, nah ini kembali ke materi kita yang sudah disampaikan sebelumnya, apakah si penulis ya memahami kesimpulan ini nih dengan menggunakan logika deduktif atau induktif. Ya, deduktif dari umum ke spesifik, induktif dari spesifik ke umum. Nah, sejauh mana karya ilmiah ini memberikan sumbangan untuk kemajuan ilmu pengetahuan? Ya, Anda lihat alur pikirnya tadi, ya, Anda rasakan, ya, pemahaman Anda sudah sejauh mana, dan Anda beranikan untuk memberikan opini. Sebenarnya kontribusinya di mana sih, gitu ya? Sumbangannya di mana sih, gitu ya? Anda latih diri kita sehingga nanti pada saat Anda yang mesti menulis, Anda sudah menggunakan semua poin-poin pertanyaan ini untuk memperkaya tulisan Anda. Ya. Kemudian apakah penulis memberikan dorongan untuk melakukan penelitian berikutnya, future research, hal yang akan dikerjakan berikutnya, sehingga si pembaca pun terbawa arus, oh iya, di masa yang akan datang topik ini tetap akan diangkat, tapi akan dilihat dari isu yang berikutnya, begitu seterusnya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi dasar tumbuhnya ilmu pengetahuan. Nah, di samping itu, ya, kita juga tidak kalah pentingnya memberikan komentar umum. Ini bisa kita bagi dua, yang tadi sebelumnya komentar atau evaluasi substantif. Nah, ini mungkin lebih ke arah komentar teknis, tapi ini juga tidak kalah pentingnya. Ya, tunjukkan berbagai kesalahan ejaan kalau ada. Biasanya kalau artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal yang bagus, hampir tidak ada typos. Sebaliknya, kalau Anda lihat artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal domestik, ya, apalagi yang sifatnya lokal, Anda baca halaman 1, 2, 3-nya saja, pasti udah ketemu kesalahan-kesalahan ketik. Ya, kalimat yang tidak efektif. Nah, kita udah membahas nih sebelumnya, ya, bagaimana kalimat yang tidak efektif, kalimat yang menggantung, kalimat yang tidak selesai, dan seterusnya. Anda kasih contoh kalau ketemu, ya. Kemudian paragraf yang tidak mempunyai tema ataupun topik yang unik pada paragraf tersebut. Kemudian tuliskan beberapa contoh kesalahan tersebut dan perbaikan yang menurut Anda sebaiknya mesti dilakukan. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengkritik, tapi Anda juga diminta di sini memberikan solusinya. Ya. Dan harapannya dengan latihan-latihan ini, sekali lagi, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama pada saat nanti di tugas berikutnya Anda disuruh menulis karya ilmiah. Ya, kita akan sampai kepada tugas tersebut. Baik, saya kira itu bahan tambahan bagi kita semua, ya, untuk mempertajam kemampuan kita menganalisis di tugas minggu lalu, yaitu kritik paper. Bagi yang punya komentar, tanggapan, kritikan, pertanyaan,
silahkan gunakan forum diskusi kita. Dan saya harapkan semua Anda ini, baik yang di kelas UI Depok maupun di kelas Makassar, ya, maupun di kelas Yogyakarta, maupun yang di Palembang, ya, sama-sama kita share pendapat kita ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi di dalam mengkritik, dan dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya pun kita bisa lebih menyempurnakan diri. Sekian, selamat menyelesaikan tugas, ya. Jangan lupa untuk mengupload progres report Anda di akhir sesi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu.